Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Foreign Waalaikumsalam. Yes. Selamat datang kembali di FORES, Foreign Policy Talk FPCI Chapter UMY. Perkenalkan, saya Farah, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Angkatan 2019. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh rekan saya. Halo teman-teman, saya Faizal Bagaswara. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2020. Nah, kami berdua akan menemani pendengar setia FORES selama 1 jam ke depan di Foreign Policy Talk episode 2. Nah, tema kita kali ini menarik banget, Za. Tentang disaster diplomasi, how it eases up cooperation with your adversary. Nah, memang pembahasan tentang disaster diplomasi ini menarik banget karena bencana yang memang pada dasarnya itu bersifat destruktif ternyata bisa dijadiin sarana diplomasi nih untuk memecahkan masalah sosial, politik, maupun ekonomi. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya capable banget di bidangnya. Selamat datang Ibu Rati Herningtyas. Halo Ibu. Halo Farah, Faisal, apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah Bu. Baik, Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat meskipun masih terpenjara di dalam rumah ya. Setengah terpenjara. Iya Bu, jadi teman-teman Ibu Rati Herningtyas ini merupakan dosen HIUMY. Beliau menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan saat ini juga menempuh pendidikan S3 di universitas yang sama. Nah, Ibu Ratih ini juga bisa dibilang bahwa salah satu pembicara yang paling kompeten begitu di bidang disaster diplomasi. Kalau kita cek di Google Scholar Ibu Ratih ini yang paling konsisten membahas mengenai jurnal-jurnal disaster diplomasi. Bahkan tahun lalu saja, tahun 2021, Ibu Ratih juga mengeluarkan jurnal terbarunya mengenai disaster diplomasi. Bahkan kami ini dari tim podcast mencari narsum disaster diplomasi, Ibu Ratih ini the one and only di Indonesia ya sepertinya. Jadi sangat spesial sekali pembahasan kita kali ini dan juga narsum kita. Nah, Ibu Ratih, ini kan disaster diplomasi ini bisa dibilang sangat jarang sekali ya terdengar di kita. Yang cukup sering itu diplomasi yang cukup formal gitu yang sering kita dengar di kuliah-kuliah. Lalu kalau ada yang bentuk-bentuk soft diplomasi pun yang paling kita dengar sering itu hanya seperti kultural, gastro dan lain sebagainya. Disaster ini masih cukup jarang Bu kita dengar. Apalagi kita ini kan ada di negara Indonesia yang mana kita cukup sering terjadi bencana begitu. Namun disaster diplomasi ini juga masih sering kita jarang dengarkan begitu Bu. Nah, bisa dijelaskan kepada kami Bu, sebenarnya apa itu disaster diplomasi Bu? Oke, sebenarnya kalau istilah disaster diplomasi mungkin baru sekitar tahun 90-an ya, tetapi fenomena tentang bagaimana bencana itu menjadi sarana kerjasama, menjadi sarana untuk resolusi konflik, itu sebenarnya sudah lama dipraktekkan. Hanya kemudian karena makin intensnya penggunaan, maka istilah diplomasi bencana atau disaster diplomasi itu menjadi lebih, kalau anak sekarang nyebutnya vibe gitu ya, lebih populer, lebih nyantol di telinga. Tapi sebenarnya prakteknya sudah sangat lama. Dan kalau kita bicara disaster diplomasi, sebenarnya kita merujuk pada hal yang sederhana. Bagaimana bencana atau disaster itu bisa menjadi sarana, menjadi alat, menjadi resource gitu ya, dalam membangun kerjasama antar negara. Jadi sesederhana itu sih sebenarnya disaster diplomasi. Kita melihat bahwa intensitas bencana yang sekarang ini makin tinggi ya. Kemarin saja baru saja gempa di Banten, kemudian yang paling baru itu ada, mungkin teman-teman juga mengikuti beritanya, ada gempa letusan gunung di dasar laut di Tonga yang kemudian menimbulkan tsunami. Juga beberapa waktu yang lalu BMKG dan juga pemerintah sempat memberikan semacam informasi pendahuluan bahwa ada potensi megatrust ataupun ada potensi tsunami di sekitar perairan Jawa kan ya. Itu sebenarnya menjadi satu hal yang penting untuk kita kita pertimbangkan sebagai bagaimana kita bisa mengantisipasi atau bagaimana kita bisa
menyiapkan segala hal yang dibutuhkan jika bencana itu benar-benar terjadi. Jadi kalau ngomongin diplomasi bencana itu sebenarnya ada aktivitas sebelum diplomasi yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, dan diplomasi yang bisa muncul setelah bencana itu terjadi. Jadi itu bukan hal yang baru sebenarnya, karena kita juga tahu bahwa hubungan antar negara itu kan tidak berbeda ya dengan hubungan antar manusia. Kalau ada satu wilayah atau satu negara sedang mengalami bencana, secara naluriah itu kan sebenarnya negara lain juga ingin membantu, memberikan dukungan, baik itu support dalam bentuk bantuan-bantuan maupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Artinya sebenarnya bukan praktek yang baru, tetapi istilahnya kemudian menjadi sangat populer ketika sekarang ini kita menemukan banyak sekali jenis bencana-bencana yang selama ini tidak pernah kita bayangkan. Kayak pandemi ini saja kan kita sudah dari awal mendeklar ini sebagai sebuah bencana nasional untuk pemerintah Indonesia, dan di level internasional ini kan disebut sebagai bencana global. Jadi bukan hal yang baru, hanya istilahnya saja yang kemudian menjadi sangat populer disebut sebagai diplomasi bencana. Oke, baik Ibu. Nah, beberapa kasus disaster diplomasi ini kan yang cukup populer itu biasanya Ibu dia menengahi konflik gitu ya. Jadi apakah memang disaster diplomasi ini mengharuskan adanya konflik dulu sebelum terjadinya bencana agar proses diplomasi itu dipercepat, atau memang nggak perlu ada konflik gitu Bu untuk bisa disebut sebagai disaster diplomasi gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang diplomasi bencana itu tidak selalu terkait dengan konflik ya, karena tadi saya sebutkan ada diplomasi sebelum bencana. Itu bisa jadi bagaimana negara-negara di dunia termasuk keterlibatan non-government organization untuk terlibat dalam upaya-upaya mitigasi, pencegahan. Kita sudah tahu ada potensi bencana akan terjadi, atau ada kalkulasi bahwa semakin tingginya kerusakan lingkungan, dampak dan ekses dari berbagai industri itu kemudian akan menimbulkan efek masa depan, maka ada kerjasama sebelum bencana itu terjadi sudah diantisipasi. Seperti sekarang kan ada kerjasama di bawah Paris Agreement ya, bagaimana mengurangi emisi sebagai upaya untuk mereduksi potensi bencana di masa depan. Tapi kalau terkait dengan konflik, ternyata dalam beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa figur penting, misalnya seperti yang paling terkenal itu kan Ian Kellman. Dia membuat riset yang menunjukkan bahwa ternyata ketika bencana terjadi, itu ada potensi yang memungkinkan atau ada peluang ya untuk memungkinkan suatu negara yang sedang berkonflik dengan negara lain itu bisa mencapai kesepakatan. Baik itu di level intra di dalam negara, konflik di dalam negara maupun konflik antar negara. Misalnya kalau di dalam tulisan-tulisan saya itu, karena sampai sekarang disertasi saya juga menulis tentang Aceh ya, terkait juga dengan bencana. Beberapa waktu yang lalu juga saya membuat riset tentang bencana yang juga terkait dengan Aceh. Seperti Aceh ini kan juga memiliki persoalan ya dengan pemerintah Indonesia karena ada GAM, kemudian mereka ingin melepaskan diri dari pemerintah Indonesia. Itu kemudian bisa diselesaikan konfliknya karena terjadi bencana. Kenapa? Karena ternyata bencana itu membuka peluang bagi dua pihak, baik itu negara, pemerintah pusat maupun GAM sebagai korban, itu harus memprioritaskan keselamatan ke seluruh masyarakat Aceh daripada mencapai kepentingan-kepentingan yang selama ini mereka perjuangkan. Jadi ada perubahan prioritas. Daripada membicarakan tentang kemerdekaan, tetapi saat itu urgennya adalah keselamatan masyarakat Aceh, baik bagi GAM maupun Indonesia ini mempertahankan kedaulatan, maka prioritasnya adalah kemanusiaan dulu. Akhirnya kita bisa mencapai kesepakatan ya, meskipun juga tidak mudah, tetapi kita tahu bahwa akhirnya perdamaian di Aceh itu bisa terbentuk karena triggernya adanya bencana. Ya kita tidak berharap sih semua konflik atau konflik-konflik yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan istilahnya apa, dengan bencana dulu baru bisa diselesaikan. Cuma ini jadi praktek yang menarik bahwa dalam beberapa kasus ada potensi untuk penyelesaian konflik. Tapi ada juga, misalnya saya kasih contoh, antara India dan Pakistan. Kita tahu dua negara ini kan bertetangga, mereka punya konflik di Kashmir.
Di Kashmir itu pernah terjadi gempa tahun 90-an menjelang 2000 itu terjadi gempa dan korbannya sangat banyak. Apakah kemudian konflik India-Pakistan itu terselesaikan? Tidak. Tetapi pada saat gempa itu terjadi, kemudian korban yang sangat besar itu menjadi prioritas bagi dua negara untuk meredam pertikaian di antara mereka, dan mereka memilih bekerja sama untuk membantu penyelesaian penanggulangan bencana di perbatasan di daerah Kashmir ini, maka prioritasnya berubah. Mereka ingin mengutamakan keselamatan masyarakat yang ada di perbatasan daripada mereka tetap ngotot untuk berebut wilayah itu. Jadi sebenarnya diplomasi bencana itu sangat luas ruang lingkupnya, tidak saja menyelesaikan konflik, tidak saja membangun kerjasama, tetapi juga bisa menjadi modal, menjadi, kalau saya menyebutnya sih, sosial kapital ya, untuk menggerakkan semua lapisan, baik itu di level masyarakat di dalam satu negara maupun di level global. Untuk apa? Untuk memiliki concern yang sama, bahwa dalam situasi emergensi sebagai dampak bencana, itu yang dibutuhkan adalah kerjasama, bukan pertikaian, bukan kuat-kuatan, sehingga mau nggak mau ya harus bergandengan tangan. Yang bermusuhan pun harus kemudian bergandengan tangan. Dan menariknya, diplomasi bencana ya, ketika bencana terjadi dengan level tertentu, itu ternyata menggerakkan banyak sekali aktor-aktor internasional untuk membuat struktur, membuat manajemen yang lebih baku. Misalnya di ASEAN itu ketika tsunami terjadi dan ada beberapa negara yang menjadi korban, kan Indonesia, Thailand gitu ya. Dua negara ini yang utama mendapatkan dampak akibat tsunami tahun 2004. Kemudian sekarang kita punya yang namanya AHA Center di ASEAN. ASEAN Humanitarian Assistance Center yang pusatnya ada di Jakarta. Dan sejak punya AHA Center, setiap kali ada kejadian bencana di negara-negara anggota ASEAN, kita sudah punya manajemen, punya mekanisme, punya dana yang standby. Dan itu jauh lebih bermanfaat gitu ketika secara sistem sudah ada. Dan ternyata AHA Center itu lahir juga ketika ada bencana besar yang waktu itu ASEAN belum punya sistem penanggulangan bencana. Jadi bencana sering bisa menjadi trigger bagi terbentuknya kemajuan-kemajuan ya, baik itu di level negara maupun di level kerjasama internasional gitu. Oke, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Nah, tadi cukup menarik, ternyata bahwa negara kita Indonesia ini bisa dibilang sebagai role begitu ya, sebagai role model, sebagai contoh penerapan disaster diplomasi, di mana tadi diceritakan oleh Ibu pada konflik di antara India dan Pakistan di Kashmir ketika terjadi gempa saat itu ternyata gempa tidak membuat mereka berdamai begitu, bahkan sampai sekarang kasus di Kashmir, konflik di Kashmir ini masih terus berlanjut meskipun pernah terjadi bencana yang cukup besar. Berbeda dengan kita di mana ada konflik pada saat itu tahun 2004 tsunami Aceh, yaitu Gerakan Aceh Merdeka GAM dengan pemerintah Indonesia. Nah, bisa diceritakan kepada kami Ibu bagaimana bisa, tentu kita paham bahwa saat terjadi bencana sudah pasti pemerintah akan mengedepankan pembicaraan mengenai kemanusiaan. Tentu prioritasnya sudah berbeda. Namun bagaimana dengan pihak GAM sendiri Ibu, Gerakan Aceh Merdeka? Apakah setelah terjadinya bencana begitu, bagaimana dialog untuk terjadinya perdamaian ini bisa terjadi semakin cepat setelah terjadi bencana? Bisa diceritakan kepada kami secara detailnya mungkin kurang lebih. Ya, jadi kita tahu ya bahwa bencana gempa dan tsunami itu kan terbesar dengan jumlah korban maupun kerusakannya. Dan kita tahu masyarakat sipil maupun mereka yang tergabung dalam GAM itu kan menjadi korban. Artinya pada saat bencana itu terjadi, prioritasnya memang penyelamatan terhadap manusia dan juga keberlanjutan hidup masyarakat Aceh. Dan kita juga bisa melihat bagaimana prioritas itu ternyata juga tidak hanya dimiliki oleh pemerintah kita, tetapi juga GAM. Kita bisa bayangkan bahwa GAM itu menjadi kuat, salah satunya kan karena dukungan masyarakat Aceh. Jadi kalau kemudian GAM tetap
melakukan tindakan-tindakan untuk memperjuangkan kepentingan mereka, kayaknya kan jadi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Jadi menurut saya, yang mengapa kemudian GAM kok mau berdamai, akhirnya mau berunding lagi dengan pemerintah kita. Yang jelas adalah GAM ini kan lahir dari dukungan masyarakat Aceh, yang pada saat sebelum bencana terjadi, mereka memang merasakan adanya ketidakadilan, adanya perlakuan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak fair terhadap masyarakat Aceh. Tetapi pada saat bencana itu terjadi, itu kan sudah berubah. Mereka siapa sih yang paling bisa membantu mereka saat itu? Siapa yang punya kapasitas untuk memobilisasi bantuan? Kita tahu bahwa Aceh pada saat tsunami dan gempa 2004 itu benar-benar kota mati. Infrastrukturnya hancur, jalan, pelabuhan yang menjadi akses untuk masuk Aceh itu hancur. Dan kita tahu karena ada darurat sipil diberlakukan yang kemudian berubah menjadi darurat, yang dari darurat militer menjadi darurat sipil, itu kan sudah membatasi adanya orang asing atau masyarakat dari luar Aceh untuk banyak terlibat dalam atau dapat berinteraksi dengan masyarakat Aceh. Jadi sejarah Aceh yang sangat tertutup dari intervensi masyarakat luar, terutama dari masyarakat internasional, itu kan menjadikan harapan untuk bisa bertahan hidup pasca bencana itu ditumpukan pada pemerintah gitu. Yang punya sumber daya dan bisa menggerakkan mobilisasi kapasitas penanggulangan bencana saat itu kan pemerintah. Sehingga dalam perspektif saya, GAM pasti juga menimbang, ini kalau mereka tetap frontal terhadap pemerintah, mereka sama saja mempertaruhkan kepercayaan publik Aceh terhadap eksistensi mereka. Jadi ya mereka ya first thing first kan, apa yang harus dipikirkan dulu. Sehingga ya kalau saya tidak salah 1 atau 2 hari setelah bencana terjadi tanggal 26 Desember itu, sekitar tanggal 27 itu GAM sudah mendeklar bahwa mereka mengajukan gencatan senjata. Mereka meletakkan senjata dan ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi bencana, untuk membantu masyarakat Aceh yang saat itu sedang berada dalam situasi sulit ya, dengan banyaknya korban dan kerusakan infrastruktur sosial yang terjadi karena bencana. Jadi memang kalau bicara tentang bagaimana konflik itu bisa diselesaikan, kita juga harus melihat bagaimana pihak yang berkonflik itu meletakkan prioritas perjuangan mereka dalam situasi yang sedang dihadapi. Jadi saya bisa bilang, pada saat bencana itu terjadi, prioritas dari GAM itu tidak lagi saat itu untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari pemerintah Indonesia. Karena pada saat itu tidak urgent bagi masyarakat Aceh. Buat apa mereka merdeka tapi mereka tidak dapat bantuan untuk bisa melanjutkan hidup gitu. Sehingga memang prioritas menjadikan GAM itu mau bekerja sama dengan pemerintah. Dan pemerintah juga tidak bisa melakukan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat Aceh, terutama ya dari GAM yang mereka punya kemampuan untuk memobilisasi. Meskipun sebenarnya di awal-awal penanggulangan bencana, konflik itu masih terjadi ya. Itulah riset saya yang untuk disertasi itu menunjukkan bahwa beberapa fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa karena GAM itu kan kadang juga ada kelompok-kelompok yang mungkin tidak setuju ya dengan sikap pemimpin mereka. Misalnya seperti bantuan-bantuan asing yang sejak tanggal 27 atau 28 Desember itu boleh masuk Aceh, dari semua Aceh itu tertutup, kemudian dibuka aksesnya oleh pemerintah, diizinkan untuk masuk. Beberapa di antaranya tetap mengalami gangguan. Kenapa? Karena sebagian dari para pengikut GAM masih tidak percaya terhadap pemerintah. Mereka khawatir kalau pemerintah tidak akan menyelamatkan mereka. Sehingga yang mereka lakukan dengan berbekal senjata, kan GAM juga punya paramiliter ya, berbekal senjata yang mereka punya, mereka melakukan pembajakan terhadap bantuan-bantuan asing yang masuk ke Aceh melalui, terutama kalau darat ya, dari Medan masuk ke Aceh. Dan itu malah menimbulkan image buruk bagi masyarakat Aceh, karena ya itu tadi ada ketidakadilan, mungkin bantuan ternyata sudah diambil kelompok dari daerah tertentu, sementara yang lain terabaikan.
Sehingga dalam aspek ini sebenarnya situasilah yang membuat GAM kemudian menurunkan prioritas tuntutan dari perjuangannya. Pemerintah juga meletakkan prioritas yang sama sebenarnya dengan GAM, bahwa ini sekarang adalah menyelamatkan masyarakat Aceh. Ini saatnya untuk meletakkan human security as the main priority untuk membebaskan Aceh dari penderitaan akibat bencana. Jadi tahapannya memang tidak mudah gitu, karena bagaimanapun GAM itu tadi saya sebutkan mereka terdiri dari banyak pikiran-pikiran yang berbeda tentang bagaimana perjuangan mereka. Ada yang tidak percaya dengan pemerintah, ada yang menganggap ini hanya bisa pemerintah yang membantu, sehingga konflik itu tetap muncul. Tapi yang jelas ya tadi, bahwa situasi yang terjadi di Aceh itu membuat GAM tidak punya banyak pilihan kecuali bekerja sama dengan pemerintah gitu. Baik, Ibu. Tadi juga sempat disinggung kalau misalnya sebelum terjadinya bencana ini Aceh memang sempat tertutup terutama terhadap masyarakat internasional. Nah, pada akhirnya kan banyak nih peran-peran aktor internasional untuk perdamaian GAM dan pemerintah Indonesia ini. Nah, mau nggak mau berarti Aceh membiarkan intervensi itu masuk ke mereka sampai akhirnya tercapai kesepakatan Helsinki ya, Bu, di Finland kalau nggak salah. Ya. Bagaimana intervensi aktor internasional ini sampai bisa tercapai kesepakatan itu? Ya, mungkin mereka sebagai mediator ya, Bu ya? Ya, jadi kalau bicara tentang proses perdamaian di Aceh, itu prosesnya sudah panjang. Yang pertama kali menginisiasi untuk perundingan damai, untuk duduk di meja, membicarakan masa depan Aceh, itu sejak eranya Abdurrahman Wahid. Tetapi pergeseran dari, kalau kita ingat ya, eranya Soeharto itu kan pendekatan untuk penyelesaian Aceh cenderung menggunakan military approach ya, bagaimana hard power, hard diplomacy itu menjadi sarana utama, dan juga ekonomi, bantuan atau dana yang mengalir dari pusat ke Aceh itu digunakan untuk menekan GAM. Tapi kemudian ketika reformasi terjadi, bergeser ke eranya Habibie sudah mulai melakukan soft diplomacy, melakukan pendekatan terhadap masyarakat Aceh. Yang paling monumental sebenarnya eranya Habibie itu adalah dia meminta maaf terhadap masyarakat Aceh atas terjadinya kekerasan-kekerasan terhadap masyarakat sipil karena penerapan daerah operasi militer, DOM ya, eranya Soeharto. Artinya itu adalah entry point bagaimana pemerintah Indonesia mulai menggunakan sarana soft diplomasi, menggunakan jalur-jalur negosiasi dan perundingan, itu dimulai menjadi momentum awal bagaimana kita mau berunding. Nah, tapi eranya Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati sempat berunding juga, kemudian masuk ke siapa? SBY ini kan mewarisi ya kebijakan eranya Megawati yang pada saat itu Megawati itu kan sempat menerapkan darurat militer, bagaimana militer memegang kontrol komando atas upaya menegakkan perdamaian dan juga keamanan di Aceh. Pendekatannya juga militer. Tapi kemudian turun menjadi darurat sipil. Nah, SBY ini kan mewarisi darurat sipil Aceh, yang artinya pemerintah daerah waktu itu gubernur memegang kendali atas keamanan di Aceh dan juga menjadi penentu bagaimana relasi antara pemerintah dengan masyarakat Aceh itu dijembatani kehadiran dari pemerintah daerah gubernur pada saat itu. Nah, ketika eranya SBY kita tahu bahwa bencana ini sebenarnya menjadi trigger ya, menjadi pemicu bagi GAM dan pemerintah untuk mau duduk lagi untuk berunding. Tentu kita punya banyak sebenarnya aktor-aktor internasional yang berperan untuk mendorong, ayo dong pemerintah Indonesia dan GAM mau berunding. Tadi saya sebutkan eranya Abdurrahman Wahid, itu yang paling berwenang namanya Henry Dunant Center. Henry Dunant Center itu sampai berkali-kali menegosiasikan. Di eranya Megawati itu ada figur-figur terkenal seperti Surin Pitsuwan, Sekjen ASEAN. Ada tiga nama sebenarnya yang berperan di eranya Megawati ya, untuk ayo dong. Selain Henry Dunant juga dia terus melakukan pendekatan kedua pihak. Eranya Megawati itu ada tiga individu, saya lupa namanya, tapi 3 orang ini yang dipercaya pemerintah Indonesia bisa melakukan
pendekatan pada GAM untuk bisa berunding lagi. Tapi waktu itu juga gagal. Perundingan berbagai 2 atau 3 kali perundingan sebenarnya dilakukan, tetapi bagi pemerintah Indonesia pada saat eranya Megawati, GAM itu menggunakan perundingan itu bukan untuk mencapai kesepakatan damai, tetapi digunakan untuk mendapatkan dukungan internasional, untuk melakukan internasionalisasi bahwa sudah terjadi kekerasan sipil di Aceh. Itu perspektifnya Megawati. Jadi kembali ke tadi yang saya bilang, kalau ada satu pihak saja yang tidak percaya, maka penyelesaian damai itu tidak akan terwujud. Jadi pemerintah Megawati waktu itu merasa bahwa GAM ini sebenarnya tidak ingin mencapai kesepakatan. Dia hanya menggunakan media-media perundingan itu sebagai sarana mereka untuk menginternasionalisasi isu tentang Aceh, untuk mendapatkan dukungan baik itu di lingkup domestik maupun internasional, sehingga gagal lagi. Nah, beda dengan yang terjadi eranya SBY. Kita tahu bahwa tadi saya sebutkan sejak tanggal 27 itu sebenarnya bantuan asing sudah merapat di Medan. Tapi pemerintah SBY waktu itu masih mempertimbangkan, betulkah kita benar-benar membutuhkan bantuan asing? Ada laporan dari Panglima TNI yang bisa masuk ke Aceh memberikan bantuan cepat itu hanya pesawat. Tetapi pesawat yang dimiliki pemerintah kita hanya 6 yang aktif, itu pun dengan jam terbang yang sangat terbatas. Nggak mungkin, nggak nyukup. Logistik hanya bisa masuk lewat Medan, tetapi jalannya rusak berat, pelabuhan rusak berat, sehingga mau tidak mau, yang mungkin melakukan bantuan cepat adalah pesawat, dan itu harus minta bantuan dari negara asing. Jadi sejak pemerintah kemudian, oke, kita buka untuk bantuan asing, terutama kita minta helikopter, kita minta pesawat angkut, kemudian kapal pengangkut barang dengan kapasitas yang besar. Itulah kemudian menjadi entry point bagaimana international community memasuki wilayah Aceh dan menjadi momentum bagaimana pemerintah kita, bagaimana GAM kemudian lebih menganggap bahwa keberadaan komunitas internasional ini akan membantu mereka. Bisa dipahami ya maksud saya. Jadi momentum itulah yang kemudian memberikan efek positif terhadap dua pihak, pemerintah kita dan GAM, untuk kemudian mau melanjutkan perundingan. Dan pada saat itu kita beruntung karena ada pemerintah Finlandia, ada Martti Antasari ya, yang kemudian menjadi pihak yang mau memediasi dua pihak, pemerintah kita dengan GAM. Itu pun juga kita tahu bahwa dalam sebuah proses negosiasi ada proses pranegosiasi yang menentukan. Ada approach terhadap GAM, ada approach terhadap pemerintah Indonesia yang meyakinkan kedua pihak bahwa ini adalah momentum. Ini adalah waktu yang paling tepat. Kalau dua-dua pihak ini memang ingin memprioritaskan masyarakat Aceh, saatnya ya sekarang. Karena Aceh ini kan harus dibangun ulang. Aceh ini harus dibangkitkan kembali. Kalau dua pihak ini tidak mau menurunkan, kasarannya menurunkan ego, tuntutan mereka, maka tidak mungkin damai tercapai. Jadi selain proses negosiasinya yang memang matang dari sisi persiapan, keyakinan dua pihak, pihak mediator yang memfasilitasi, juga momentum bencana itu menjadi faktor penentu bahwa ini adalah momentum. Jadi kalau dalam diplomasi itu ada aspek momentum yang sangat menentukan, timing yang pas, dan bencana menjadi pintu masuk yang paling pas untuk segera duduk bersama menyelesaikan konflik yang ada di Aceh. Karena tidak mungkin, paling tidak setahun setelah bencana itu tidak mungkin, dari sisi GAM ya, tidak mungkin GAM akan bilang kita harus merdeka dari pemerintahan Indonesia. Mau pakai sumber daya apa? Karena masyarakat sekarang nggak penting mau merdeka atau tidak merdeka, tapi kalau mereka tidak bisa makan, mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak terurus, rumah tidak punya. Sementara apakah GAM kalau kemudian menuntut tetap merdeka, apakah bisa menyediakan itu? Saya juga tidak yakin dari sisi GAM ya. Sementara pemerintah kita juga dilema, kalau tidak berunding, bagaimana mereka bisa membangun Aceh kalau keamanannya tidak terjamin. Tadi saya ceritakan, kalau bantuan kemudian terus-menerus dibajak, kalau kemudian masyarakat tidak bisa secara
secara berangsur-angsur bisa hidup lebih tenang dengan jaminan dari tidak akan ada konflik terbuka lagi. Kan sama-sama butuh ya. Pemerintah perlu membangun ulang Aceh, mereka berkomitmen untuk membangun Aceh, tapi mereka butuh stabilitas keamanan. Sementara faktor yang menyebabkan problem keamanan itu kan dari konflik pemerintah dengan GAM. Jadi ini ketemu gitu, kayak kalau orang Jawa tuh kayak tumbuh untuk tutup gitu, cangkir dapat tutupnya. Sehingga ya dengan situasi yang tadi momentumnya sudah pas, kemudian Marti juga sebagai mediator itu juga menunjukkan bahwa yang paling bahaya dalam sebuah negosiasi untuk bisa berhasil itu adalah kalau mediator punya kepentingan. Jadi mediator memasukkan kepentingannya supaya menjadi bagian dari kesepakatan. Itu bahaya. Dan sejauh yang saya tahu dan saya baca, Finland ini termasuk negara yang komit bahwa mereka benar-benar menginginkan dua pihak ini untuk berdamai. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain selain menciptakan perdamaian bagi masyarakat Aceh. Gitu. Jadi yang penting adalah ada atmosfer yang sama bahwa mereka butuh damai demi keberlanjutan dan kehidupan yang akan datang bagi masyarakat Aceh. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kalau perjanjiannya mungkin Pak Gito tuh yang lebih tahu persis ya tentang bagaimana perundingan, berapa kali mereka harus merenegosiate draftnya dan lain sebagainya. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Jadi tadi panjang cukup banget kayaknya ya. Tapi menarik, sangat menarik Bu. Di mana tadi diceritakan dari ternyata pendekatan dari zaman Pak Harto itu lebih ke military approach karena kita tahu juga background Pak Harto dari militer. Militer ya. Lalu setelah reformasi di zaman Gus Dur begitu ya. Mulai Habibie sebenarnya mulai soft diplomacy. Ya. Oh baik, berarti dari zaman Pak Habibie mulai menggunakan soft diplomacy, lalu di zaman Ibu Megawati di awal sempat menggunakan military approach juga, namun turun menjadi sipil dan pendekatan sipil tadi diwariskan ke zaman SBY. Nah, tadi ada yang cukup menarik gitu, ternyata memang peran aktor internasional, salah satunya adalah Finlandia tadi sangat berpengaruh begitu pada jalannya perdamaian dari Helsinki ya, dari Finlandia gitu. Nah, tapi ada satu kalimat yang menarik gitu tadi, di mana Ibu Ratih menyebutkan bahwa yang bahaya itu kalau mediator memasukkan kepentingannya. Namun tadi juga disebutkan bahwa kalau Finlandia ini memang murni lah, memang mereka atas nama kemanusiaan, tidak ada kepentingan dari mereka. Nah, ini saya ingin berbicara mengenai kepentingan internasional itu, tapi bukan mengenai perundingan damai, tapi dari bantuan internasional begitu. Nah, ada satu negara yang cukup kontroversial di mana saat negara tersebut memberikan bantuan ke Aceh saat terjadi bencana, bantuan tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia dan juga mungkin masyarakat Aceh juga menolak, yaitu adalah negara Israel, di mana kita tahu memang baik pemerintah dan masyarakat Indonesia secara umum ini reputasi Israel kurang begitu bagus begitu di Indonesia karena memang konflik antara Palestina dan Israel mempengaruhi persepsi kita akan negara Israel. Nah, jadi ada dua, kalau yang saya baca-baca itu Bu, ada dua pandangan begitu mengenai bantuan Israel yang masuk ke Aceh. Yang pertama ada pandangan memang ini memang Israel ini dia ikhlas begitu memberikan bantuannya kepada masyarakat Aceh. Itu pandangan yang pertama. Lalu pandangan kedua bahwa ini banyak menganggap bahwa Israel ini memberikan bantuan ke Aceh itu sebagai soft diplomacy mereka, di mana kita bisa bayangkan bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara yang benar-benar mendukung Palestina, tiba-tiba saat ada bencana di Aceh, Israel memberikan bantuan, di Aceh berkibar bendera Israel. Tentu itu cukup kontroversi ya kalau terjadi begitu, sehingga itu ditolak oleh pemerintah Indonesia dan akhirnya kalau tidak salah ujung-ujungnya bantuan tersebut tetap diberikan namun lewat pihak ketiga. Nah, bisa diceritakan Ibu kepada kami bagaimana
lika-liku bantuan Israel ini dan kontroversinya itu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang bantuan kemanusiaan, terutama dalam kasus Aceh ya, saya termasuk yang tadi yang ada dua pandangan ya. Saya termasuk yang tidak pernah percaya bahwa bantuan itu adalah for free, gitu. Saya tidak percaya bahwa bantuan itu diberikan dengan benar-benar ikhlas. Mungkin saya terlalu pesimis ya melihat itu, tetapi kita juga harus melihat bahwa pemberi bantuan itu dia kan bisa jadi kalau dia negara, dia punya relasi strategis dengan pemerintah kita, yang itu harus dijaga, termasuk menunjukkan perhatiannya ketika negara partnernya sedang mengalami musibah gitu. Atau jadi saya percaya yang there is no such freelance. Mungkin bisa jadi yang kepentingan yang dimasukkan dalam pemberian bantuan itu bisa jadi bukan kepentingan material. Yang terjadi Aceh dan yang sedang saya teliti dalam disertasi saya, itu ada hal-hal non material yang sebenarnya mungkin sadar atau tidak sadar itu masuk dan membuat pemerintah kita mau tidak mau mengikuti itu. Nggak usah ngomongin Israel ya, kalau kadang kan ngomongin Israel itu frontal karena mereka itu mengambil hak kedaulatan dari Palestina, tentang penjajahan yang kasat mata gitu. Sebenarnya ada penjajahan juga gitu. Masyarakat kita mungkin tidak aware dengan itu, tetapi sadarlah bahwa ada hal-hal non material. Ini kalau orang-orang konstruktivis itu mempercayai bahwa ada norma, ada ide, ya kan, ada nilai yang masuk bersama dengan bantuan-bantuan yang membantu masyarakat Aceh. Sederhananya saja yang saya teliti itu tentang rekonstruksi perumahan. Membangun rumah di Aceh itu nggak bisa hanya sekedar pemerintah bilang, oh dulu di sini ada 10 rumah, harus dibangun minimal sama tapi lebih aman. Nah, lebih aman itu saja sudah masuk nilai. Jadi ada norma internasional namanya disaster risk reduction, yang secara frontal masuk ke wilayah Aceh dan menjadi standar bagaimana pembangunan konstruksi perumahan itu harus dilakukan di Aceh. Apa sih standarnya? Ada istilah namanya build back better, membangun lebih baik. Nah, membangun lebih baik itu ternyata merubah, misalnya nih, land spasial, penempatan rumah yang baik tahan gempa, supaya nanti kalau ada bencana tsunami lagi korbannya tidak seperti ini. Sekarang gimana sih? Oke, ditarik dari garis pantai, harus 12 km dari pantai. Pemerintah mau nggak mau ketika dia mendapatkan dana untuk rekonstruksi, mengikuti itu nggak kira-kira? Mengikuti. Padahal, tahukah teman-teman kalau menggeser 12 km dari garis pantai itu berarti banyak sekali perubahan yang banyak sekali bagi masyarakat Aceh. Bagaimana mereka yang tinggal di pinggir pantai karena kehidupannya jadi nelayan. Lalu mendadak mereka harus tinggal jauh dari pantai, berarti mereka harus mengubah mata pencarian, keahlian yang mereka pakai tidak bisa dipakai lagi. Dan itu menimbulkan persoalan. Dan sampai sekarang itu masih terjadi. Kalau kalian nanti sempat ke Aceh, kalian bisa lihat banyak sekali rumah-rumah bantuan asing yang menggunakan konsep tentang build back better, yang menjauhkan dari garis pantai, itu sekarang kosong. Kenapa? Karena itu mencerabut masyarakat Aceh dari kehidupan sosialnya. Jadi, saya mau bilang, mungkin nanti bicara tentang Israel ya, saya mau bilang bahwa kadang-kala kita tidak melihat dengan seksama bahwa there is no such free lunch, bahwa tidak ada bantuan itu yang gratisan sebenarnya. Pasti ada yang kadang tidak kita sadari, standar, nilai. Bagaimana sih menyelamatkan manusia yang benar? Bagaimana sih sebenarnya meletakkan prioritas pengamanan terhadap kehidupan sosial masyarakat? Bagaimana sih cara memperbaiki, kan kalau bencana sering juga mengganggu psikologis ya, trauma healing. Cara melakukan trauma healing saja bisa jadi berlawanan dengan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Aceh. Menggunakan standar-standar NGO, misalnya. Jadi, yang kayak gitu tuh kadang tidak kita sadari, tapi terjadi dan dilakukan. Bahkan dengan pengetahuan dari pemerintah. Lain kalau tadi, Mas Faisal bilang bantuan dari Israel. Karena material, pemerintah kan langsung defensif. Sebentar, kalau dari Israel, we have to be careful to decide. Kita harus tunggu dulu, ini kira-kira ada konsekuensi politiknya enggak? Karena disaster diplomasi itu adalah sarana politik.
tapi menggunakan bencana. Tunggu dulu, jangan-jangan di balik bantuan ini Israel menginginkan sesuatu. Gitu. Jadi ini tim dari Kementerian Luar Negeri harus meriset, sederhananya ya, harus mengevaluasi kira-kira apa yang diharapkan Israel membantu Aceh. Lalu yang dibantu ini masyarakat Aceh yang kita tahu level religiusitasnya itu kan paling tinggi ya di seluruh kawasan di Indonesia. Intinya yang sangat identik dengan nilai-nilai Islam. Kira-kira bagaimana respon masyarakat ketika mereka menyadari mendapat bantuan itu dari satu negara yang dianggap, maaf, mungkin saya salah mengintip, tapi untuk menggambarkan Aceh memandang Israel itu kan bisa jadi ini adalah musuh agama. Ya enggak? Karena konflik Israel Palestina itu kan sekarang lebih kental nuansa agama daripada politiknya. Pemerintah pasti bekerja ekstra untuk bisa memperbaiki citra pemerintah itu kok yang memberikan bantuan, menerima bantuan kok dari Israel. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat tadi cerita ilustrasi saya ya, bantuan itu nggak gratisan. Tetapi bantuan kadang hanya dilihat dari sisi material. Ini yang ngasih siapa, bentuknya apa, bahaya nggak kalau dimasukin. Itu lebih gampang. Tapi kalau kemudian bantuannya oke, negaranya aman, nah NGO-nya aman, tetapi ternyata ketika dia memberi bantuan, nanti cara distribusinya begini ya, nanti mekanisme pelaporannya harus begini ya, saya kasih uang bangun rumah, tapi rumahnya harus pakai material ini ya, yang materialnya nggak ada di Aceh, harus diimpor. Itu kan yang terjadi di Aceh. Jadi kalau masyarakat Aceh, rumah tradisionalnya itu kan dari kayu. Tetapi karena bencana itu kemudian para NGO, para lembaga-lembaga donor internasional itu menganggap kayu itu nggak aman. Karena lihat banyaknya korban itu salah satunya karena mereka ketika terbawa tsunami itu kan bersama dengan material-material keras itu. Waktu itu kemudian muncul gagasan pakai galvanik. Let's see, galvanik, jadi dari besi baja ringan. Tapi besi baja ringan itu yang bisa memproduksi dalam waktu singkat dengan jumlah besar itu siapa? Jadi kita lihat donor yang kemudian mengatakan harus pakai itu, siapa sih pemberi dana terbesarnya? Negara mana? Dan ketika dihubungkan, ternyata negara yang punya industri itu di dalam negerinya. Kebayang nggak maksud saya? Jadi memang sensitivitas tentang siapa yang membantu bentuknya apa, itu juga muncul ya di dalam kasus Aceh. Apalagi pakai bendera, itu wajar gitu kalau negara memberi bantuan itu kan pasti pakai bendera. Tapi dalam kasus Israel bisa jadi itu problematisnya lebih besar. Sehingga benar tadi yang dikatakan, Israel itu tetap membantu, tetapi dia melalui pihak ketiga yang kemudian lebih netral masuk ke Aceh. Tapi kalau saya lebih mendorong teman-teman untuk melihat bahwa jangan hanya yang melihat dari kasat mata, bahwa bantuan itu bisa jadi punya kepentingan terselubung yang kita bahkan tidak sadari, itu kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh negara donor. Bukan mengajari teman-teman untuk menjadi sangat skeptis ya dengan orang baik gitu. Tetapi ini juga supaya kita kritis bahwa dalam setiap bantuan pasti ada kondisionalitas, ada persyaratan, ada standar. Karena saya udah ngasih, maka saya ingin kamu melakukannya ini. Padahal Anda tahu di situasi emergensi mau manajemen yang kayak apa sih yang bisa dilakukan dalam situasi yang darurat? Akhirnya kan yang terjadi, oke, ikut aturan mainku. Pemerintah kita itu kan kemudian silakan masuk, distribusikan sendiri, milih di awal-awal itu. Lalu muncullah kekacauan. Baru kemudian pemerintah, oke, sekarang satu pintu. Kalau mau masuk bantuan harus lewat satu lembaga namanya Satkorlap. Masuknya ke sini, nanti kita yang distribusikan. Itu saja menimbulkan perbedaan pandangan, konflik. Karena donor maunya ngasih kelihatan orangnya. Tapi buat pemerintah, ya jangan sampai ketemu sama orang Aceh, karena khawatirnya mereka bisa berinteraksi. Saya tambahin satu. Yang paling menarik dari Aceh sebenarnya adalah bantuan yang wujudnya bantuan militer. Teman-teman mungkin tahu ya, bahwa ketika bencana terjadi, yang paling bisa melakukan aksi cepat dengan peralatan yang memadai adalah mereka dari militer. Termasuk kemudian pakai rumah sakit darurat. Ada peralatan militer seperti helikopter jelas ya.
kemudian tentara yang masuk. Dalam beberapa peristiwa di Aceh, itu tentara ketika mereka personilnya masuk dengan peralatan tempurnya ya, kan ada peralatan-peralatan yang masuk ke tempat-tempat yang sulit diakses karena jalannya rusak gitu ya, karena material yang bergunung itu kan perlu kayak semacam tank, saya lupa namanya. Kalau punya Pindad itu namanya kayak mobil, tapi mobil yang bisa dalam segala situasi itu loh. Itu kan yang punya dulu hanya tentara-tentara dari negara asing. Nah, mereka ketika pemerintah itu sangat terbatas pada awal-awal bencana, militer itu masuk ke pedalaman. Apakah teman-teman yakin ketika mereka masuk ke pedalaman, peralatan mereka itu hanya sekedar untuk membantu? Siapa yang percaya bahwa yang dibawa itu adalah peralatan yang secukupnya saja untuk membantu para korban melakukan tindakan tanggap darurat? Pastikan mereka punya peralatan lain yang saya nggak tahu ya, saya nggak belajar tentang peralatan militer. Tapi misalnya ada radarnya, ada untuk mengetahui di kawasan ini ada mineral apa. Kira-kira kebayang nggak teman-teman? Bisa mengetahui, oh di kawasan ini pemerintah nggak punya kontrol, masyarakatnya itu benci banget sama pemerintah Indonesia. Mungkin nggak itu terjadi karena interaksi dengan masyarakatnya. Nah, itulah yang kemudian membuat tanggap darurat, bantuan-bantuan itu harus, orang asing itu harus keluar dari Aceh itu di bulan Maret tahun 2005. Hanya 3 bulan. Pemerintah bilang setelah 30 Maret semua keluar, kecuali yang mendapatkan izin dari pemerintah. Kenapa? Ya tadi, dalam bantuan itu bisa jadi orang datang dengan kepentingan mereka, memanfaatkan situasi yang darurat itu untuk bisa mengakses berbagai hal yang selama situasi normal tidak mungkin bisa mereka peroleh. Jadi kalau cuma bendera saja sebenarnya nggak punya makna ya. Maksudnya lebih less impact gitu. Paling kan citra, wah menunjukkan bahwa nih Indonesia aja yang selama ini frontal menolak Israel, tidak mengakui Israel, menerima kok, baik citra begitu. Tapi kan lebih membahayakan yang tadi saya ceritakan, bantuan militer yang mereka bisa masuk bahkan pedalaman Aceh, kemudian kapal perang yang bisa bersandar berbulan-bulan di pelabuhan Aceh, kan mereka punya sonar, punya apa tuh, untuk mendeteksi dalam laut. Kan itu yang kemudian menjadi bahaya bagi eksistensi kita sebagai sebuah negara. Jangan-jangan militer asing yang masuk itu punya data lebih komplit tentang Aceh daripada pemerintah sendiri karena peralatan mereka lebih canggih. Jadi kalau bicara tentang Israel, ya memang Israel secara politis punya problem dengan pemerintah Indonesia. Tapi dalam hal kemanusiaan, mereka tetap berkontribusi meskipun standar operasinya untuk bisa menyalurkan bantuan itu tidak bisa dilakukan seperti yang terjadi dengan negara-negara asing lain yang bersahabat dengan Indonesia. Ya, kalau pemerintah kita berhati-hati karena Aceh ini spesial. Mungkin beda ya kalau di wilayah lain yang mungkin di Kalimantan atau di mana yang secara aspek tadi yang saya sebutkan religiusitasnya itu tidak seperti yang terjadi di Aceh. Aceh itu kan sensitif dengan hal-hal yang terkait dengan persoalan agama. Dan itu membuat pemerintah kita hati-hati termasuk dalam menerima bantuan dari Israel. Itu Mas Faisal. Panjang lagi ya. Baik, Bu. Jawabannya. Iya Bu, mengenai terkait ini tadi Bu, bantuan dari luar gitu ya. Jadi tadi ada banyak kepentingan-kepentingan ternyata yang diselipkan ya di antara bantuan-bantuan ini yang bahkan mungkin kita nggak bisa deteksi itu apa mau mereka, apa kepentingan mereka yang masuk gitu. Nah, misalnya tadi kan lebih dijelaskan bahwasanya gimana kepentingannya itu di saat bencana itu. Misalnya tadi kayak penyaluran kayak tadi bajaringan untuk pembangunan rumah misalnya kan. Nah, itu benar-benar bagaimana barang yang diproduksi dari negara saya bisa tersalurkan ke sana, seperti itu mungkin ya Bu. Kalau misalnya kita bahas mengenai bumerang ke depannya gitu ya Bu, misalnya kita bahas urgensi pada misalnya beberapa tahun ke depan setelah bencana Aceh 2004 ini, apakah bisa bantuan-bantuan yang kedoknya kan hibah ya Bu ya, tadi kan itu bantuan hibah. Nah itu bisa nggak sih Bu jadi bumerang kembali kepada Indonesia? Jadi suatu saat suatu negara pendonor ini bisa saja menuntut karena saya dulu memberi bantuan kepada Aceh, kenapa saya tidak berhak menuntut gitu? Misalnya kayak ambil contoh tuh Australia kemarin Bu, terkait masalah
apa ya? Point for Australia itu ya, karena dia menagih bantuan Aceh ya. Mau nggak mau dia menyebutkan bantuan itu, padahal itu kan sifatnya hibah ya, Bu. Nah, hal seperti itu bagaimana, Bu? Ya, diatur misalnya dalam perjanjian internasional, atau memang hal seperti itu wajar gitu kami minta hibah gitu? Kalau menurut saya yang seperti itu wajar ya, wajar. Tetapi secara etika internasional itu kan agak embarrassing ya, agak memalukan gitu. Tadi sudah dicontohkan, contoh yang bagus itu ya Australia itu kan agak aneh gitu, dia menyandingkan antara penegakan hukum di dalam negeri Indonesia dengan kamu pernah saya bantu loh, kalau kamu nggak saya bantu. Memang Australia termasuk salah satu negara yang pertama memberikan bantuan ke Indonesia, yang paling cepat memberikan bantuan pesawat ke Indonesia. Jadi begini, secara etika pergaulan internasional, menurut saya kalau kita sudah banyak menerima bantuan, secara alamiah kita juga harus melakukan hal yang sama ketika negara lain terjadi situasi seperti bencana ini. Jadi ya efek yang mungkin terjadi seperti itu, bahwa negara-negara yang sudah banyak membantu itu akan menagih ulang komitmenmu sebagai negara yang pernah saya bantu, itu yang minimal kamu membantu. Nah, kalau yang saya pikirkan adalah mungkin tidak senegatif itu ya, itu contoh yang sangat ekstrim memang yang dilakukan Australia, dan menurut saya itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan sikap Australia yang terlalu kekanak-kanakan, menunjukkan pemerintahnya itu pemerintahan yang kekanak-kanakan gitu. Tapi saya lebih melihat pada aspek bahwa fakta bencana yang perlu banyak bantuan itu mendorong, dan ini efek positifnya dari bencana juga ya, mendorong masyarakat internasional termasuk negara-negara di dunia itu untuk memikirkan manajemen yang lebih baik dalam menghadapi bencana. Tadi saya menyebutkan ASEAN kemudian punya AHA Center, punya dana yang dikelola dengan baik dari berbagai sumber lah ya. Itu kan menunjukkan bahwa efek bantuan bilateral dengan efek bantuan yang diberikan secara organisasi internasional itu efek tagih menagihnya itu akan sangat berbeda, benar nggak? Kalau saya menerima bantuan dari Faisal secara pribadi bilateral, Faisal bisa langsung to the point kayak Australia, ibu pernah saya bantu, sekarang saatnya ibu bantu. Maksudnya yang kayak gitu nggak bisa dipenuhi, saya dulu habis-habisan membantu ibu, bilateral. Tapi kalau dalam level multilateral, kelembagaan, kan agak lebih agak lebih sulit ya mempolitisasi itu, meskipun kita tidak pernah bisa bilang bahwa lembaga multilateral seperti ASEAN dengan AHA Center-nya itu tidak punya kepentingan, tapi memang tidak ada kepentingan yang sangat menyebutnya itu tidak sama dengan kepentingan antar negara yang tadi saya bilang tentang kedaulatan, tentang intervensi, tentang mempengaruhi sikap atau kebijakan yang dibuat negara. Kalau AHA Center karena dia punya standar tentang bagaimana distribusi bantuan, kemudian bagaimana kerja AHA sebagai lembaga yang bisa membantu negara yang mengalami bencana, itu akan berbeda dengan istilahnya tornya negara secara bilateral. Jadi kalau saya lebih melihat bahwa ketika tsunami 2004 terjadi, yang menarik adalah munculnya manajemen penanggulangan bencana yang lebih matang, yang membuat tanggung jawab bagi penanggulangan bencana dalam situasi darurat itu sudah dimiliki secara multilateral. Kayak sekarang kita lihat ketika pandemi ini ya, kita jadi punya sumber yang bisa kita jadikan rujukan. Ada WHO. WHO menyatakan apapun terkait dengan situasi pandemi, maka kita merefer itu sebagai kebijakan negara. Situasi pandemi ini kan mengajarkan kita bagaimana situasi internasional itu sudah lebih sudah lebih on the right way gitu mengelola bencana. Karena mereka kayak Indonesia, kita sudah punya struktur kelembagaan yang lebih matang. Kita punya BNPB, di level daerah ada BPBD, sampai di level komunitas pun mereka punya. Sebelum Aceh terjadi, bayangkan namanya apa? Saya lupa, ada istilahnya sebelum BNPB itu ada, tetapi mereka nggak tahu kerjanya, mereka tidak tahu standar
standar bagaimana situasi darurat itu mengharuskan mereka bekerja sesuai dengan tornya itu. Jadi situasi tagih menagih tadi pasti akan ada, karena tadi there is no such a free lunch, nggak ada makan siang yang gratis. Tetapi ketika dari sistem kelembagaan organisasi yang mewadahi banyak negara itu jauh lebih matang, maka tagih menagih itu tidak akan terjadi sefrontal itu, karena secara etika internasional itu menjadi sesuatu yang sangat memalukan kalau menagih-nagih itu. Apalagi disampaikan di dalam sebuah publikasi media ya, yang kemudian muncul itu kan efeknya jadi Australia itu childish banget gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa menagihnya adalah lebih kepada komunitas internasional, misalnya kepada Indonesia. Indonesia, kamu sudah menerima banyak bantuan. Kalau kamu sudah menerima banyak bantuan, this is the time for you to share your experience. Itu yang kemudian nanti masuk ke bahwa Indonesia kemudian punya soft power. Kenapa? Lihat nih, Indonesia ketika Aceh itu terjadi bencana, kita menerima banyak sekali banyak sekali bantuan. Kita kemudian mulai membentuk lembaga yang lebih kompeten, punya legislasi yang lebih matang, punya peraturan perundangan, punya SOP, punya kapasitas. Kalau bencana itu kita butuh apa? Orientasi pemerintah kita sekarang kan militer juga tidak hanya untuk pertahanan negara dalam bentuk melawan militer asing, tetapi kan sekarang bergeser juga, kita harus melihat juga pada aspek human security. Bagaimana menciptakan stabilitas keamanan bagi individu, bagi manusia. Dan itulah yang ditagih, menurut saya ya, yang ditagih komunitas internasional terhadap Indonesia. Dan Indonesia seolah-olah punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab internasional untuk sharing the experience. How to conduct the relief, the rehabilitation, reconstruction, itu di-share. Dia dibagikan. Bagaimana membuat undang-undang. Beberapa yang saya pernah tulis itu, Indonesia itu menjadi negara yang menjadi konsultan ya untuk pemerintah Myanmar. Kita tahu setelah Aceh itu kan Myanmar mengalami siklon Nargis ya, badai yang itu juga sangat besar. Nah, kasusnya Myanmar itu lebih unik lagi karena dia menutup dari bantuan asing, nggak mau. Karena pemerintah junta menganggap kalau orang asing masuk nanti saya diintervensi. Karena dia sangat kental dengan nuansa negara yang melakukan pelanggaran HAM kan. Sehingga menutup diri. Sehingga negara, organisasi internasional menekan Myanmar, ayo buka. Akhirnya Myanmar, saya hanya mau menerima bantuan dari beberapa negara saja. Rodok sombong gitu. Dia menerima bantuan tapi sombong. Tapi Myanmar karena bersahabat dengan Indonesia dan punya ASEAN sebagai wadah bersama, dia bahkan minta Indonesia, ayo saya, sederhananya ya, saya menggambarkannya, saya diajari bagaimana membuat undang-undang tentang bencana. Bagaimana membuat undang-undang yang melindungi kepentingan dalam negeri, tetapi juga melindungi kebutuhan-kebutuhan kita untuk bantuan asing. Undang-undang yang ada di Myanmar itu salah satu yang jadi konsultannya pemerintah Indonesia. Dari mana pemerintah Myanmar kok milih kita? Karena pengalaman Indonesia. Jadi yang saya tangkap, komunitas internasional yang membantu Aceh itu menagihnya bukan membayar dengan jumlah yang sama. Saya bawa kasarnya kalau bayar nyawa, balik nyawa enggak. Tetapi kamu sudah saya bantu. Kamu sudah belajar dari apa yang sudah kita bantu itu. Nah, kini saatnya kamu membayar kembali dalam bentuk kamu memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk membantu negara lain mempersiapkan diri supaya apa yang terjadi dengan Indonesia itu tidak terulang di negara lain. Dan itu dilakukan, tidak hanya Myanmar ya, ada Nepal. Kita tahu Nepal juga gempa. Dan Indonesia adalah salah satu yang sangat cepat memberikan bantuan. Kita tidak hanya dari pemerintah ya, tapi kita juga punya di Muhammadiyah itu kita punya MDMC. Mungkin teman-teman kenal Bu Rahmawati Hussein, itu salah satu yang dikirim Muhammadiyah langsung mendampingi dokter, kemudian relawan dari Muhammadiyah MDMC itu untuk ke Nepal. Dan MDMC ini adalah partnernya pemerintah. Jadi pemerintah kita di bawah BNPB itu kemudian sekarang punya jejaring di level komunitas, itu melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk MDMC-nya Muhammadiyah. Jadi kakinya itu sekarang banyak. Jadi tidak komando selalu ada di pusat, tetapi di komunitas pun jalan. Jadi itu tentang payback ya. Kalau kita
lebih banyak dituntut untuk memberikan tadi lesson learned dari Aceh itu sebagai modal untuk membantu negara lain mempersiapkan diri seandainya mereka mengalami situasi bencana. Gitu, Farah. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Tadi memang di mana pengalaman Indonesia ini terkait bencana, penanganan bencana, bahkan tadi Myanmar begitu meminta tolong ke Indonesia, bagaimana sih regulasinya untuk menangani hal tersebut, belajar dari kita juga. Tentu itu hal yang sangat membanggakan. Jadi juga ada di Nepal ternyata Muhammadiyah begitu. Tentu kita Universitas Muhammadiyah di Jakarta, ada Muhammadiyah di sana, kita sangat berbangga sekali, di mana tidak hanya aktor negara, namun masyarakat pun juga bisa masuk di sana. Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir dari kami, Bu. Di mana Ibu juga menulis tentang bagaimana potensi soft diplomacy dari disaster diplomasi ini digunakan oleh Indonesia. Tadi kita sudah mendengar banyak dari Ibu Ratih bagaimana Indonesia sudah mulai menggunakan disaster diplomasi sebagai soft diplomacy. Seperti contoh di Aceh, Myanmar, bahkan tadi ada juga AHA Center ya dari ASEAN begitu. Dan tentu kita juga tahu bahwa kita ini salah satu negara paling berpengaruh di ASEAN. Nah, Indonesia sebagai negara yang sering terkena bencana, kita ring of fire begitu, banyak letusan gunung berapi, bahkan beberapa waktu yang saat lalu ada juga letusan gunung berapi begitu. Ada gempa bumi, tsunami, banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Indonesia benar-benar mampu memaksimalkan potensi ini sebagai tanda kutip blessing in disguise gitu ya, Bu. Berkah terselubung sebagai soft power Indonesia dalam disaster diplomasi ke depan itu. Ya. Jadi tadi saya cerita bahwa pengalaman Indonesia itu jadi modal ya untuk bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat internasional, negara maupun organisasi tentang bagaimana sih menanggulangi bencana dari pengalaman Indonesia. Hal yang menarik lagi adalah tadi saya setuju bencana itu ya harus diubah dari hal yang negatif menjadi ya ini adalah blessing in disguise. Memang ketika bencana terjadi pasti kita menangis, pasti kita menderita karena efeknya seringkali di luar prediksi kita. Tetapi hal yang positif sebenarnya kita bisa supaya peristiwa-peristiwa bencana itu tidak selalu menyedihkan, kita kan harus mengubah mindset. Pertama, ya jangan menunggu bencana terjadi, itu kan ya. Tetapi bagaimana kita menyiapkan diri untuk satu, menghindari bencana itu terjadi, atau kita menyiapkan diri supaya siap ketika bencana terjadi. Makanya ada disaster preparedness. Jadi bencana itu sebenarnya kan disaster diplomasi itu sebenarnya bisa dilihat dari dua aspek ya, bahwa kita rentan hidup di wilayah yang rentan bencana, itu hazard, tapi kerentanan itu belum tentu jadi bencana. Dapat nggak maksud saya? Jadi kerentanan itu bisa jadi misalnya gini, kita tahu bahwa kalau hidup di sebuah perkampungan yang padat, itu berpotensi akan ada bencana namanya kebakaran, ya nggak? Kenapa? Karena konsleting, karena saking rapatnya. Kalau kita tahu itu ada potensi seperti itu, ya jangan bikin instalasi listrik sembarangan. Kita tahu ada kerentanan. Hidup di lingkungan yang sangat padat itu punya kerentanan akan terjadi kebakaran. Berarti we have to be careful when we want to set up the electricity, misalnya gitu. Atau kita harus menyiapkan seandainya ada terjadi, ya harus ada kayak untuk pemadam itu. Nah, saya mau kenapa cerita begitu? Kalau kita kenal baik wilayah kita, maka yang rentan bencana itu kita juga bisa gunakan itu sebagai modal untuk membangun soft power yang lain. Apa sih yang lain? Kalau tadi kan bantuan-bantuan. Yang lain adalah kita membangun kerjasama dengan negara lain basisnya bencana. Kok bisa gitu? Indonesia tuh punya banyak kerjasama. Salah satunya yang paling mungkin paling sukses atau paling yang berjalan baik itu dengan Jepang. Indonesia dan Jepang punya kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama rentan bencana. Mereka punya gunung api, Indonesia punya gunung api. Mereka punya tsunami, kita juga punya tsunami. Lalu apa yang dijadikan? Menggunakan bencana sebagai soft power itu adalah
melakukan kerjasama berbasis kebencanaan. Jepang, kamu pernah ya ngalami letusan gunung berapi? Apa yang kamu kerjakan? Ketika Indonesia mengalami lagi, Indonesia, apa yang sudah kamu kerjakan? Muncullah kerjasama, kalau kalian pernah tahu, para diplomasi ya, Sister City. Ada Sister City pemerintah kita dengan Yamanashi, karena Yamanashi itu punya gunung berapi juga. Itu menjadi sangat intens relasi dalam membangun kerjasama Indonesia. Prefektur ya, pemerintah daerah antara DIY dengan Yamanashi, prefektur dengan provinsi, itu kita punya kedekatan kerjasama berbasis kebencanaan. Tetapi yang menarik adalah nggak cuma ngurusi bencana kerjasama itu, tetapi misalnya diturunkan dari wilayah yang rentan bencana itu, bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat yang tinggal di kawasan itu supaya lebih siap menghadapi bencana. Ada kerjasama. Kemudian ada bagaimana membuat masyarakat lebih berdaya. Kalian bisa lihat situs-situsnya itu kebanyakan di wilayah desa-desa di Merapi. Itu mereka sudah punya sistem mitigasi. Dari mana mereka dapat? Ternyata Jepang yang membantu. Entah itu teknologinya, entah itu dari pengalaman Jepang yang kemudian didokumentasikan lalu diadopsi di sini, maupun yang sudah terjadi di Indonesia diadopsi di sana. Yang menariknya tadi, tidak hanya pada aspek itu, kemudian masyarakat supaya berdaya ya dia harus ditingkatkan secara ekonomi. Dari semula kerjasama kebencanaan menjadi kerjasama ekonomi, menjadi kerjasama sosial budaya. Masyarakat di situ supaya lebih berdaya, dia harus ditingkatkan pendidikannya. Ada pertukaran pelajar, ada pengiriman tenaga ahli, dan lain sebagainya. Jadi, saya setuju dengan istilah tadi, blessing in disguise. Kita harus mengubah pola pikir bahwa hidup di wilayah yang rentan bencana itu negatif. Tetapi kita harus membangun, kita hidup di wilayah yang rentan bencana, berarti kita harus menjadi komunitas yang lebih kuat. Kita harus menjadi komunitas yang lebih siap. Caranya apa? Ya, kita memberdayakan diri, meningkatkan kapasitas. Caranya, kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan tentang itu, let's make a cooperation with others who has the experience gitu. Termasuk tadi kita bisa runut sebenarnya pemerintah kita punya banyak kerjasama yang basis awalnya karena sama-sama punya pengalaman mengalami bencana atau sama-sama hidup di wilayah yang rentan bencana. Misalnya mungkin belum bencana ya, tetapi dulu Indonesia menginisiasi ada namanya World Ocean Conference, konferensi negara-negara yang punya laut, punya pantai. Ini kan tidak hanya persoalan potensi bencana di laut, kita tahu banyak ya yang bisa terjadi di laut. Tetapi laut itu adalah sumber daya. Ya sebelum ada bencana datang dari laut, yuk let's take hand in hand. Bagaimana kita mengoptimalkan itu, bagaimana membangun kerjasama untuk hidup bersama dengan laut, hidup memanfaatkan laut, dan menjaga laut untuk kehidupan bersama. Jadi saya mau bilang bahwa soft power itu bisa muncul dari hal-hal yang non-politis, bahkan hal-hal yang selama ini negatif, tapi kemudian kita bisa mobilisasi menjadi instrumen positif untuk membangun kerjasama yang lebih intens. Salah satunya ya tadi bencana. Sebelum mungkin tsunami itu, sebelum Aceh, mungkin image publik Indonesia itu setiap kali bencana selalu muncul dalam hal-hal yang negatif. Cara media mengekspos saja, kalau teman-teman ingat, kalian kalau tsunami belum lahir kali ya? Atau sudah lahir? Masih kecil, Bu. Oh, masih kecil. Tapi kalau kalian lihat, mungkin kalau sekarang sudah agak berkurang. Saya ingat betul ketika tsunami itu terjadi, atau bahkan ketika 2006 gempa Bantul terjadi, itu exposing media itu juga sangat negatif, membuat persepsi masyarakat itu menjadi negatif hidup di wilayah yang rentan bencana. Kenapa? Karena gambar yang dimunculkan di media itu selalu kesedihan, selalu kerusakan yang masif, korban yang bergelimpangan, dan itu kan apa yang kita lihat itu kan mengubah mindset kita ya. Ternyata bencana itu jahat, ternyata bencana itu menyebabkan kita menderita. Itu iya, tetapi kan tidak perlu itu menguasai pikiran kita.
Tetapi kemudian saya punya pengalaman mengalami bencana, berarti seandainya satu saat nanti saya terjadi, saya harus tahu bagaimana melakukan tindakan penyelamatan atau bagaimana saya survive dengan lingkungan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian digunakan untuk membangun kerjasama, menjadi modalitas kerjasama antar negara maupun kerjasama di antara komunitas-komunitas yang lain. Gitu, Mas Faisal dan Farah. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya tadi. Sangat dalam sekali ya, bahkan tadi ternyata ini kita juga tidak duga, ternyata kita selama ini salah ya dalam mengekspos terjadinya bencana, memberikan dampak negatif. Nah, sayang sekali Ibu, sebenarnya banyak sekali yang ingin kita bahas, masih cukup panjang dan menarik bahasan kita sebenarnya, namun waktu kita cukup terbatas. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menyimpulkan beberapa pembahasan tadi, di mana tadi di awal kita membahas mengenai apa sih disaster diplomasi. Ternyata disaster diplomasi itu di mana sebuah diplomasi yang dilakukan bisa sebelum ataupun sesudah bencana yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional. Lalu juga ternyata dalam disaster diplomasi ada juga sebuah studi kasus yang sangat khusus dan spesial, di mana Aceh salah satunya terjadi sebuah bencana di tengah konflik begitu, sehingga bencana tersebut mempercepat jalannya perdamaian. Lalu ada juga peran-peran aktor internasional, di mana aktor internasionalnya berperan dalam perjanjian damai seperti Finlandia, dan juga ada bantuan-bantuan internasional yang masuk, dan juga tadi kita membahas cukup kontroversial, yaitu bantuan Israel yang masuk ke Indonesia, dan beberapa kepentingan-kepentingan produksi dari negara pendonor begitu. Dan terakhir tadi kita membahas bagaimana potensi disaster diplomasi dalam hal pencegahan bencana ke depan di dunia sebagai soft power Indonesia. Begitu Bu. Terima kasih banyak atas penjelasan Ibu yang panjang sekali Bu. Iya, selalu jadi panjang ya jawabnya. Dan kami tercerahkan Bu. Ya, terima kasih para Faisal, mudah-mudahan membantu juga mengubah mindset bahwa bencana itu, ya bencana memang menyedihkan, menyengsarakan pada titik tertentu, tetapi dia juga bisa menjadi modalitas positif gitu. Iya, Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu udah mau berbagi sama-sama ya. Dan teman-teman pendengar Forest. Untuk teman-teman pendengar jangan lupa stay tune terus di podcast episode selanjutnya, dan jangan lupa follow Instagram dan Twitter @fcumy untuk informasi lebih lanjut terkait foreign policy dan isu-isu hubungan internasional. See you guys on the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.